Halo teman-teman, mari kita belajar mengenai teori bahasa dan teori belajar bahasa. Sebelum itu, apa sih itu teori bahasa dan teori belajar bahasa? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, sebelum itu, mari kita pelajarin teori bahasa dan teori belajar bahasa secara umum dulu ya. Nah, teori bahasa secara umum yaitu pandangan dasar para ahli tentang bagaimana bahasa itu dipahami dan digunakan, dan kemudian menjadi landasan dalam pengajaran bahasa. Nah, ada 3 teori bahasa nih yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa. Yang pertama itu ada teori bahasa struktural, yang kedua itu ada fungsional, dan yang ketiga itu ada interaksional. Nah, sekarang kita beralih ke teori belajar bahasa. Apa sih teori belajar bahasa? Nah, teori belajar bahasa yaitu penjelasan tentang bagaimana proses seseorang belajar dan memahami bahasa. Nah, teori belajar bahasa itu ada 3 juga loh. Yang pertama, teori belajar behavioristik, ada teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Yuk kita pelajarin lebih dalam di slide selanjutnya. Teori bahasa itu dibagi menjadi 3. Tadi itu ada teori bahasa struktural, teori bahasa fungsional, dan interaksional. Nah, teori bahasa struktural itu salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai kaidah. Karena itu, pembelajar bahasa perlu diperhatikan mengenai pengetahuan tentang struktur bahasa yang mencangkup kayak fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, setelah itu ada teori bahasa fungsional. Nah, ada yang tahu nggak teori bahasa fungsional itu apa? Nah, di sini kan udah ada nih. Teori bahasa fungsional itu, teori ini memandang bahasa sebagai alat untuk fungsi. Kan namanya aja fungsional, yang pastinya untuk fungsi. Fungsi apa sih? Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi bahasa dan lebih banyak dipengaruhi oleh situasi dan konteks. Dan menurut Finocchiaro, dia menjelaskan bahwa secara umum fungsi tersebut dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu personal, interpersonal, direktif, referensial, dan imajinatif. Nah, selanjutnya itu ada teori bahasa interaksional. Apa sih teori bahasa interaksional? Nah, teori ini memandang bahasa itu sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk menciptakan dan menjaga hubungan sosial antar individu. Namanya aja udah interaksional, yang pastinya itu untuk hubungan sosial antar individu. Nah, pengajaran bahasa menurut teori ini tuh lebih difokuskan pada pengembangan siswa untuk melakukan interaksi sosial melalui bahasa. Jadi, teori ini tuh menekankan siswa itu untuk lebih berinteraksi secara sosial melalui komunikasi dan melalui bahasa. Ini masih ada nyambungnya lah dengan teori sebelumnya. Nah, teori belajar bahasa juga sama loh, dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Nah, di sini nih, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Nah, yang kedua ada teori belajar kognitif, dan yang ketiga ada teori belajar humanistik. Nah, di slide selanjutnya akan kita kulik lebih dalam. Ada teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang belajar itu sebagai perubahan tingkah laku yang dialami atau terjadi pada diri seorang, baik itu tetap maupun tidak tetap, sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, pandangan ini melihat perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang yang diamati dan diukur, dan biasa disebut dengan habit. Nah, sedangkan lingkungan itu disebut dengan stimulus. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Nah, teori ini tuh memandang individu dengan kemampuan kognitifnya sebagai seseorang yang aktif dan kreatif, mengelola segala masukan dari luar dirinya. Nah, teori ini justru kontra dengan teori belajar behaviorisme. Kenapa? Karena teori ini cenderung menempatkan individu sebagai seorang yang menerima segala masukan dari luar secara pasif. Pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif atau proses berpikir. Individu itu tidak hanya menerima informasi dari luar secara pasif, tetapi secara aktif mengelola informasi untuk membentuk pengetahuan baru. Nah, kemampuan kognitifnya itu meliputi memahami, menerapkan, menganalisis, menyintaksis, dan mengelola berbagai masukan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru dari lingkungan luar. Nah,
natural approach menekankan bahwa pemahaman itu harus mendahului produksi bahasa. Pembelajaran dilakukan secara bertahap, silabus harus berfokus pada tujuan komunikatif, aktivitas kelas harus mampu mengurangi hambatan afektif siswa, emosi negatif seperti takut dan cemas. Nah, pandangan kognitif ini berlaku dalam pembelajaran pengetahuan secara umum maupun pemulihan bahasa pertama dan bahasa asing. Nah, yang terakhir nih, teori belajar humanistik. Nah, namanya aja udah humanistik, pasti berhubungan dengan kemanusiaan kan. Nah, teori ini memandang individu tidak hanya dari sudut kognitifnya aja, beda nih sama teori belajar yang kognitif tadi. Nah, teori ini juga melihat dari aspek afektif dan hubungan dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Individu itu harus diperlakukan dan dipandang secara utuh dengan berbagai unsur dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, oleh karena itu, di dalam pengajaran bahasa perlunya memperlakukan siswa sebagai individu utuh, tidak hanya secara intelektual atau kognitif. Kan kalau misalnya tadi yang teori kognitif itu kan hanya secara intelektual, tidak memperhatikan sisi afektifnya. Nah, kalau di teori belajar humanistik ini, dia itu harus balance antara intelektual dan juga afektifnya, secara emosionalnya. Nah, apa aja sih faktor-faktor afektifnya? Nah, faktornya itu seperti sikap, minat, dan motivasi itu sangat mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa. Nah, metode pengajaran yang biasa dilakukan itu sugestopedia, yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung sehingga tidak ada nih hambatan afektif kayak misalnya grogi dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di teori ini tuh segala fasilitas dan alat bantu belajar itu harus dipenuhi. Contohnya ya musik, sofa, terus poster, dan lain sebagainya. Pokoknya yang membuat siswa lebih nyaman dan lebih menikmati dalam proses belajar. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai teori bahasa dan teori belajar bahasa. Semoga dapat mudah dipahami dan sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa.